Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaudina Alganzah dari absen 23 perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sumber dan media pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu pengertian sumber pembelajaran. Jadi sumber pembelajaran di sini adalah sarana pembelajaran dan pengajaran yang sangat penting, baik itu berupa data, orang atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu atau tujuan pembelajaran. Jadi sumber pembelajaran di sini sudah menjadi keharusan bagi seorang pendidik untuk mengeksplorasi berbagai macam sumber pembelajaran yang cocok untuk peserta didik yang akan diajar tersebut. Karena apabila sumber pembelajaran tersebut tepat, maka bisa membangkitkan peserta didik melakukan proses pembelajaran. Sedangkan media yaitu bentuk jamak dari kata medium, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa bahan software maupun hardware. Jadi banyak batasan tentang media. Association of Education and Communication Technology memberi pengertian tentang media itu sebagai bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan maupun informasi. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang pertama yaitu para ahli membatasi pengertian media dengan orang, bahan, teknologi, sarana, alat, saluran berupa kegiatan yang dirancang untuk terjadinya proses belajar. Yang kedua yaitu para ahli membatasi media dengan pesan atau informasi yang dibawakan atau disampaikan melalui hardware sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yang ketiga yaitu bahwa pesan yang dibawa atau diperuntukkan sebagai perancang terjadinya proses belajar atau bahan ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Laila Rinanda, absen 9 akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang jenis media dan sumber pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama adalah media yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama media auditif adalah media yang hanya bisa didengar saja seperti radio dan rekaman suara. Media auditif ini bisa menstimulasi indera pendengaran peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah media visual, media yang hanya bisa dilihat saja seperti foto, majalah, dan lain sebagainya. Media visual ini berguna untuk menstimulasi indera penglihatan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk media visual sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah alat yang diproyeksikan seperti film dan slide. Untuk yang kedua adalah 3 dimensi, yaitu seperti bola dunia dan boneka. Kemudian yang terakhir adalah media audiovisual, yaitu media yang mengandung suara sekaligus gambar. Selama ini pembelajaran akidah akhlak hanya sering mengandalkan ceramah dan jarang menggunakan media. Padahal media sendiri memiliki beberapa adalah sesuatu yang berperan cukup penting dalam proses pembelajaran. Media bisa menangkap objek dan peristiwa-peristiwa tertentu, dan guru bisa menggunakan peristiwa-peristiwa tersebut di dalam proses pembelajaran jika diperlukan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru bisa menggunakan film untuk menampilkan sifat teladan para nabi dan rasul, sehingga peserta didik juga bisa lebih bersemangat atau bisa lebih memotivasi peserta didik untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah sumber belajar. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah segala informasi yang disampaikan dari sumber lain dalam bentuk ide, fakta, data, dan lain-lain. Dalam pembelajaran akidah akhlak, tentu saja sumber belajar haruslah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah manusia, yaitu orang yang bertindak sebagai pengolah, penyimpan, dan penyampai informasi tersebut. Dengan kata lain, guru juga bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah alat dan bahan belajar. Alat di sini yang dimaksud adalah
segala sesuatu yang bisa membantu guru untuk menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik. Sedangkan bahan yang dimaksud di sini adalah segala materi atau informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat adalah segala aktivitas dan kegiatan. Pengalaman yang didapat oleh peserta didik dari aktivitas dan kegiatan yang diberikan oleh guru itu bisa menjadi sumber belajar untuk peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah metode seperti ceramah, diskusi di kampus, dan memimpin diskusi. Kemudian yang kelima adalah lingkungan. Yang keenam adalah lingkungan, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang memungkinkan untuk peserta didik belajar di dalam lingkungan tersebut. Contoh seperti sekolah, masjid, musola, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini adalah yang berbasis komputer, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu berbasis komputer dan daring atau secara online. Jadi peserta didik bisa mengakses materi yang disediakan secara online. Perlu kita ketahui perbedaan sumber belajar dan bahan ajar. Untuk sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru, segala sesuatu yang dapat mempermudah proses belajar, yang darinya kita dapat memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan. Kemudian untuk bahan ajar adalah materi yang tertuang di dalam sumber ajar itu yang bisa kita ambil manfaatnya. Sekian penjelasan dari jenis dan sumber media pembelajaran. Untuk materi lain bisa disampaikan oleh anggota kelompok lain. Sekian, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah fungsi daripada media pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil dari pendapatnya Rowntree, seorang ahli, bahwasanya fungsi media pembelajaran itu ada 6. Yang pertama adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, motivasi adalah suatu dorongan yang ada dalam diri manusia, yang hal itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar diri manusia. Nah, dengan adanya media pembelajaran, maka terbentuklah suatu motivasi yang berasal dari luar. Bayangkan saja kalau kita menggunakan media pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, pastilah akan membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi para siswa untuk bisa belajar, untuk lebih semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah mengulang apa yang telah dipelajari. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah saya kemukakan di atas, bahwasannya sumber belajar fungsinya kan juga tadi ada yang bisa mengulangi materi yang sebelumnya dan juga materi yang sesudahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan sumber stimulus belajar. Dan yang keempat yaitu membangkitkan atau mengaktifkan respon siswa. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan media pembelajaran, pasti siswa itu lebih akan tertarik, lebih bisa menanggapi apa yang pendidik sampaikan pada peserta didiknya. Kemudian yang terakhir yaitu menggalakkan latihan yang serasi. Jadi kalau kita menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dengan tujuannya kita sebagai pendidik menyampaikan suatu materi atau isi dari pembelajaran, nah itu kan pasti akan lebih serasi, bisa menggabungkan, bisa membaikkan semuanya gitu. Yang selanjutnya, kriteria dalam pemilihan media dan sumber pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama adalah kriteria dalam pemilihan media. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun secara teori, semua media pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang akan mempengaruhi dalam keberhasilan suatu pembelajaran.
Kriteria yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan. Jadi, media yang akan kita gunakan harus kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dan yang kedua adalah kesesuaian dengan materi. Media yang kita gunakan juga kita sesuaikan dengan materi-materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan karakteristik siswa. Yang keempat adalah kesesuaian dengan materi. Yang kelima adalah kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Faktor-faktor pertimbangan dalam pemilihan media, yaitu yang pertama adalah dana, fasilitas, dan peralatan. Yang kedua adalah isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Dan yang ketiga adalah hambatan dan siswa itu sendiri. Yang kedua adalah kriteria dalam pemilihan sumber pembelajaran. Terkait dengan pemilihan sumber belajar, seorang ahli menyatakan bahwa kriteria sumber pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah ketersediaannya dengan lingkungan setempat. Dan yang ketiga adalah ketersediaannya dana, fasilitas, dan tenaga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pembelajaran, yang pertama adalah faktor metode yang akan digunakan. Yang kedua adalah tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah karakteristik pelajar. Dan yang keempat adalah kepraktisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastah, absen nomor 10. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah pemilihan media pembelajaran akidah akhlak. Di sini langkah-langkahnya ada 3 bagian. Langkah-langkah yang pertama yaitu langkah-langkah sebelum kita menggunakan media, dan yang kedua yaitu langkah-langkah pada saat kita menggunakan media, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah setelah menggunakan media. Di sini bagian yang pertama yaitu langkah-langkahnya adalah menentukan media yang tepat, dan yang kedua memastikan ketersediaan media yang kita akan sampaikan kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu menyiapkan tempat untuk menampilkan media tersebut. Dan yang bagian kedua yaitu pada langkah-langkah pada saat kita menggunakan media. Di sini terdapat adanya pengantar dalam menggunakan media. Yang selanjutnya yaitu menggunakan media pada saat yang tepat, menampilkan media pada tempat yang tepat, menampilkan, dan yang selanjutnya menampilkan media dengan cara yang unik atau menarik, bisa menarik perhatian pokoknya ya. Dan yang bagian ketiga yaitu langkah-langkah setelah kita menggunakan media. Nah, di situ kita ada evaluasi media. Evaluasinya adalah yang bertujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan media dalam merealisasikan tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu memperbaiki media. Mungkin kita menyampaikannya tadi ada kekurangan lah. Di situ kekurangannya kita bisa menambahkan ketika pertemuan yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu menjaga media, atau kita bisa mempertahankan apa yang kita gunakan media yang kita gunakan itu adalah sesuatu yang sangat baik, atau bisa peserta didik itu paham. Nah, di situ kita bisa mempertahankan media yang kita gunakan tersebut, atau kita bisa memberikan bisa menambah inovasi atau kreativitas kita sebagai guru. Baik, yang selanjutnya yaitu menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain ya. Langkah-langkah penggunaan media bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan menggunakan alat peraga. Yaitu di sini ada beberapa ya, merumuskan tujuan pengajarannya. Di situ kita harus ada tujuan-tujuan yang kita sampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang kedua yaitu persiapan guru. Nah, di sini persiapan guru yaitu apa sih media yang dia gunakan, dan yang dia pilih itu seperti apa. Dan yang ketiga yang selanjutnya yaitu persiapan kelas. Persiapan kelas itu siswa-siswa
para siswa itu bisa diberikan seperti motivasi pembelajaran, media pembelajaran ya, agar bisa memahami yang kita sampaikan nanti. Dan selanjutnya yaitu langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Dan selanjutnya lagi langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu langkah evaluasi pelajaran. Di sini evaluasinya itu sampai sejauh mana sih tujuan pengajaran itu tercapai. Sekaligus kita itu bisa menilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa tersebut. Dari selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, media visual yang berupa gambar. Untuk kelebihannya, 1. Dapat dianalisis dengan mudah. 2. Dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan peserta didik. 3. Mudah untuk diaplikasikan. 4. Tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca berkali-kali dengan media visual. Untuk kekurangannya, 1. Kurang praktis dalam penyajiannya. 2. Hanya berupa gambar dan berupa tulisan. 3. Kurang menarik. Selanjutnya, media audio yang berupa suara. Untuk kelebihannya, 1. Memerlukan biaya sedikit. 2. Media mudah dibawa dan dipindahkan kemana saja. 3. Materi dapat diputar kembali. Untuk kekurangannya, 1. Media bersifat abstrak. 2. Hanya berupa suara. 3. Hanya dapat dikontrol dengan kata, bahasa, ataupun kalimat. Untuk yang terakhir, audio visual yang berupa gambar dan suara. Untuk kelebihannya, 1. Praktis dan menarik. 2. Hemat waktu dan biaya. 3. Dapat digunakan dan diputar kembali. Untuk kekurangannya, 1. Butuh keterampilan khusus dalam menyajikan materi. Yang kedua, menekankan pentingnya materi. Demikian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.